yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bagaimana kabarnya dikaji? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi sebelum ke sekolah ada sarapan? Belum. Ada sudah, Bu. Ada yang sudah, yang belum ya? Iya, Bu. Jadi pada pertemuan kita yang kedua ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang tayamum. Tapi sebelumnya, silahkan satu orang pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelas, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, hadir semua ini atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Oh ya, yang tidak hadir itu kenapa ya? Izin, Ibu. Izin, Bu. Tidak sakit, izin. Semoga nanti cepat sembuh ya. Iya, Bu. Jadi kita akan belajar menjadi tentang tayamum. Adik-adik sudah tahu apa itu tayamum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, jadi tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang suci atau yang bersih dari najis. Jadi kemudian apa sih sebab-sebab dari tayamum? Sebab yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sebab-sebab tayamum. Sebab yang pertama yaitu tidak adanya air. Kita sudah berusaha untuk mencari air, namun kita tetap tidak menemukan air. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian sebab yang kedua yaitu air hanya cukup untuk minum saja. Jadi ketika kita di rumah atau sedang di kebun misalnya, ada air, namun air itu hanya cukup untuk minum saja. Jadi kita ketika kita ingin sholat, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kita mencari debu atau tanah yang suci di sekitar tempat tinggal kita di kebun atau di rumah. Paham adik-adik? Paham, Ibu. Terus sebab yang terakhir yaitu adanya uzur atau sakit. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum ketika kita sedang sakit. Misalnya dokter menganjurkan kita ingin sholat, tetapi kata dokter ketika kita menyentuh air maka sakit kita akan bertambah parah. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang kedua yaitu tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama yaitu tentunya dengan tanah atau debu yang suci. Paham adik-adik? Paham, Ibu. Kemudian syarat yang kedua yaitu telah masuk waktu sholat. Jadi ketika telah masuk waktu sholat kita tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ketika kita sedang dalam perjalanan atau yang biasa disebut musafir. Nah, ketika sedang dalam perjalanan itu tidak ada air, kita mau sholat tapi tidak ada air, jadi kita boleh untuk bertayamum. Kemudian rukun tayamum. Jadi rukun tayamum itu adik-adik perhatikan ya. Yang pertama yaitu kedua telapak tangan kita tempelkan. Sebelumnya maaf kita membaca niat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammum istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kedua tangan kita tempelkan pada tanah atau debu yang suci. Setelah itu kita menghibaskan. Kemudian atau untuk mengurangi kadar debu.
setelah wudhu. Paham adik-adik? Paham Ibu. Ya, jadi itu adalah rukun tayamum. Perintah tayamum ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu kemudian tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun. Jadi ini bukan perintah manusia, ini bukan tayamum ini bukan sekedar perintah manusia, tapi ini adalah perintah Allah yang ditulis dalam Al-Quran. Paham adik-adik? Paham Ibu. Jadi kemudian yang terakhir, tadi maaf yang ketiga rukun tayamum ya. Iya Bu. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu itu juga dapat membatalkan tayamum. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu adik-adik? Ada yang tahu? Seperti kentut Ibu. Kentut, oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada, oke. Jadi kentut atau maaf buang angin, buang air dan lain sebagainya itu membatalkan tayamum. Yang kedua, telah sudah menemukan air sebelum masuk waktu sholat. Jadi adik-adik sudah bisa dipahami tentang materi hari ini tentang tayamum. Paham Ibu sudah. Jadi karena adik-adik sudah paham, Ibu akan memberikan tugas di pekan depan. Kalian harus bisa mempraktekkan tata cara tayamum. Bisa? Bisa ya Allah. Ya baik. Silahkan pimpin doa sesudah belajar. Setelah ini sebelum pulang ya, silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa belajar ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.